Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Alfian. Saya akan menjelaskan ujian atau soal ujian yang telah diberikan dari aplikasi Google Classroom. Jadi untuk pertanyaan pertama itu jelaskan perbedaan waris, wasiat, dan hibah dan berikan contohnya masing-masing. Jadi waris yakni aturan dalam Islam yang diwajibkan kepada setiap muslim, dan dalam artian atau pengertian yakni sebuah pengalihan harta kepada ahli waris setelah ia meninggal, dan aturan-aturan tersebut telah ditentukan dalam Al-Quran dan tidak boleh ada pengingkaran di dalamnya bagi mereka yang mengetahuinya. Untuk selanjutnya, wasiat yakni sebuah aturan yang dalam Islam namun hanya sebatas sunnah yang diberikan kepada seseorang selain dari ahli waris, diberikan kepada seseorang selain dari ahli waris, dan diberikan setelah ia meninggal dengan syarat hanya sepertiga harta yang dapat diberikannya. Selanjutnya itu hibah. Hibah merupakan pemberian secara cuma kepada seseorang baik itu ahli waris ataupun bukan. Tidak ditentukan berapa syarat pembagiannya, serta hanya sebatas sunnah saja dan diberikan saat pewaris tersebut atau si mayit tersebut masih hidup. Contohnya warisan yakni apabila seseorang meninggal maka harta peninggalan tersebut diberikan kepada ahli waris. Selanjutnya itu wasiat, bila seseorang yang akan meninggal kemudian memberikan pesan kepada keluarganya untuk diberikan kepada seseorang harta tersebut, maka setelah pewaris itu meninggal maka harta warisan tersebut harus diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan wasiat tersebut. Selanjutnya itu hibah. Contohnya apabila seseorang tersebut berpesan atau berniat untuk memberikan kepada seseorang hartanya, maka haruslah diberikan hartanya sebelum ia meninggal dan tidak ada batasan atau syarat untuk pemberiannya. Dan yang ketiga yaitu hafalkan surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Sebelum itu saya meminta maaf karena saya hanya menghafal arti dari ayat 11, yakni yang berbunyi Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan, dan jika anak-anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagiannya yakni 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkannya. Dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkannya. Jika yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, maka dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan mendapatkan sepertiga. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya tentang orang tuanya dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan selanjutnya yakni saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3. Siapa menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris, sebutkan dan jelaskan serta alasan-alasannya. Jadi yang menjadi ahli waris yakni anak ketiga pengusaha mendapatkan 2/3 karena tidak mempunyai saudara laki-laki dan memiliki saudara perempuan poluan, dan untuk ketiganya ini tidak mendapatkan wasiat karena syarat wasiat sendiri itu
hanya diperbolehkan selain dari ahli waris. Selanjutnya ahli waris selanjutnya itu anak keempat, yakni seorang perempuan atau seorang poluan mendapatkan 2/3 karena syaratnya sama dengan tadi, tidak mempunyai saudara laki-laki. Selanjutnya yang mendapatkan ahli waris yakni istrinya atau ibu dari seorang poluan tersebut mendapatkan 1/8 karena mempunyai anak dari suaminya. Selanjutnya itu nenek atau ibu dari pewaris tersebut mendapatkan 1/6 karena pewaris memiliki anak dan memiliki saudara. Ya, selanjutnya itu tante atau saudara perempuannya dari ayahnya saja mendapatkan 1/6 karena memiliki anak. Pewaris tersebut memiliki anak. Dan untuk pembagian sendiri, ibu mendapatkan 250 juta. Dua orang anak tersebut tadi mendapatkan 1.333.000.000 dan nenek mendapatkan 333.333.000, sama dengan tantenya juga 333.333.000. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.